Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Bayu Aji Sugiarto dengan NIM 1120100463. Di sini saya ingin coba menjelaskan sedikit tentang materi gaya kepemimpinan dalam Islam yang terdapat pada pertemuan ketujuh. Sebelum masuk ke inti materi atau inti pembahasan, saya ingin menjelaskan sedikit tentang kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam menjadi seorang pemimpin. Dalam Quran telah dijelaskan mengenai kriteria yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 73 yang berarti, kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka untuk senantiasa mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu mengabdi. Nah, selanjutnya, para pakar telah menelusuri Al-Quran dan hadis dan menyimpulkan minimal ada 4 kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai syarat menjadi pemimpin. Yang pertama yaitu sidik, kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap, dan bertindak di dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua ada amanah, yaitu kepercayaan yang menjadikan dia memelihara dan menjaga sebaik-baiknya apa yang diamanahkan kepadanya. Yang ketiga ada fatonah, yaitu kecerdasan, cakap, dan handal yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul. Yang empat terakhir ada tabligh, yaitu menyampaikan secara jujur dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang diambilnya. Nah, kriteria 4 ini dapat dijadikan sebagai landasan atau pedoman menjadi pemimpin di era modern. Lalu, apakah ada cara yang lain untuk syarat menjadi seorang pemimpin? Nah, dalam materi pertemuan ketujuh dijelaskan ada beberapa kriteria kepemimpinan. Yang pertama, orang yang dikenal atau dicintai oleh orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua, ada orang yang melayani, bukan hanya mau dilayani saja. Yang ketiga, mampu menampung aspirasi orang-orang yang dipimpinnya. Yang keempat, ada selalu bermusyawarah dalam memutuskan hal-hal yang menyangkut orang-orang yang dipimpinnya. Yang kelima, ada memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup sehingga dapat melaksanakan tugas yang dipimpinnya. Yang keenam, ada memahami kebiasaan dan bahasa orang yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketujuh, ada mempunyai karisma dan wibawa. Karisma dan wibawa ini tidak harus dari warisan darah orang tuanya yang juga memimpin, tetapi dapat dibentuk melalui taat beribadah, hubungan sosial baik, sikap santun, konsekuen, atau suatu kata dengan perbuatan, tidak membeda-bedakan dalam pemberian pelayanan. Dan ada lagi konsekuen dengan kebenaran, bermuamalah dengan lembut. Selanjutnya kita masuk ke inti materi atau inti pembahasan. Nah, dalam materi pertemuan ketujuh dijelaskan ada beberapa kriteria gaya atau model kepemimpinan yang baik, yaitu pertama, gaya kepemimpinan berbaur atau gaya kepemimpinan yang menyatu dengan bawahannya. Gaya kepemimpinan yang disebut Max Weber dengan istilah pemimpin yang baik adalah ibarat sapu lidi yang berada dalam satu ikatan. Nah, selanjutnya sejarah kepemimpinan Rasulullah SAW mencatat salah satu indikator keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam merealisasikan misinya adalah dengan gaya kepemimpinan yang dekat atau membaur dengan masyarakat. Selanjutnya ada gaya atau model kepemimpinan otoritarian. Dalam gaya kepemimpinan otoritarian ini berperan atau pemimpin untuk mengambil keputusan lebih dominan. Jadi pemimpin mengambil keputusannya itu lebih banyak. Gaya kepemimpinan otoritarian ini di zaman modern dan globalisasi ini sudah tidak populer lagi karena takut adanya pemberontakan oleh masyarakat atau bawahannya. Dan satu-satunya keuntungan dalam gaya kepemimpinan ini dalam pengambilan keputusan tidak banyak memerlukan waktu dan biaya. Murah, bahkan tanpa biaya pun bisa, karena semua keputusan bisa diambil oleh pemimpinnya sendiri. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan demokratis.
Gaya kepemimpinan demokratis ini sedikit banyak mirip dengan paham politik demokratis. Nah, gaya kepemimpinan demokratis menuntut pembagian kekuasaan yang setara. Dalam artian, tidak ada satu pihak yang lebih mendominasi dari pihak lainnya dalam proses pengambilan keputusan. Gaya demokratis tidak menunjukkan hierarki. Pemimpin yang menganut gaya ini membuka kesempatan sama besar bagi para anggota timnya untuk berpartisipasi lebih aktif dalam mengambil keputusan. Suara dari tiap-tiap anggota juga diperlukan sama pentingnya. Di sini, ide boleh ditukar secara bebas, tanpa dihakimi, karena diskusi sangat dianjurkan. Peran pemimpin di sini adalah untuk menawarkan atau membimbingan dan kendali atas jalannya musyawarah. Lalu ada tidak sih gaya kepemimpinan yang bisa diterapkan di zaman sekarang ini yang baik dan benar menurut kamu sendiri? Jadi, menurut saya, ada dua gaya kepemimpinan yang baik untuk diterapkan di zaman sekarang, yaitu gaya kepemimpinan demokratis dan gaya kepemimpinan situasional. Mengapa? Karena gaya kepemimpinan demokratis ini untuk bisa meminimalisir atau mencegah aksi kudeta, karena sifat gaya demokratis sendiri adalah semua harus berperan aktif dalam membangun kemajuan organisasi atau kelompok. Karena anggota para kelompok itu atau anggota organisasi itu sudah berpikiran maju di era globalisasi. Dan yang kedua yaitu gaya kepemimpinan situasional. Gaya ini cocok untuk pemimpin yang cepat dan tangkap dalam menghadapi masalahnya. Contohnya saja kasus COVID-19, yaitu pemimpin harus cepat mengambil keputusan guna mengatur kestabilan dalam bermasyarakat. Jadi pemimpin dengan gaya situasional ini sangat cocok dengan pemimpin yang cepat dalam menghadapi masalahnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.